Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Dr. Sugiersono MSI beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan. Yang kami hormati Ketua Presidium Nasional POSE Mas Ahmad Bayaki. Yang kami hormati juga dari UKM Al-Fatih yang kami ini sebagai penyelenggara, dan juga seluruh peserta temu ilmiah regional Yogyakarta dari Forum Silaturahmi Ekonomi Syariah Regional Yogyakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, puji dan syukur tiada dirinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir pada acara temu ilmiah regional Yogyakarta tahun 2013. Selanjutnya, sholawat dan salam dan biasa juga kita panjatkan pada diri junjungan kita, penulang kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya. Saya atas nama Masyarakat Ekonomi Syariah Yogyakarta mengucapkan terima kasih khususnya pada Bapak Rektor UNJ yang hari ini diwakili oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, yang sekaligus tadi sudah membuka temu ilmiah regional untuk membicarakan tentang kaitannya dengan perekonomian syariah di Indonesia saja. Ini satu hal yang kami betul-betul mengucapkan terima kasih dan juga perhatiannya, bimbingannya dari Pak Dekan, Pak Rektor, khususnya untuk anak-anak yang anak-anak POSE yang ada di UNJ. Monggo nanti untuk bisa lebih diperhatikan lagi di masa-masa yang akan datang. Hadirin dan kami hormati dan banggakan, tadi saya sudah mendengarkan dari beberapa dari presidium POSE pusat, sudah dari Bapak Dekan, semuanya sudah menyampaikan hal-hal yang sangat strategis, sangat bagus, dan ya nanti saya hanya tinggal nambah sedikit saja kaitannya, mungkin kalau saya praktis-praktis saja. Jadi memang saya beberapa waktu yang lalu ketika saya masih di era saat jadi wakil bupati, saya diminta ketika Yogyakarta mendirikan masyarakat ekonomi syariah itu mengumpulkan teman-teman yang mereka adalah praktisi maupun akademisi yang mereka mempunyai kajian-kajian atau mempunyai perhatian yang lebih di bidang ekonomi syariah di Yogyakarta. Saya diminta untuk memang menyebui atau mengetuai untuk MES Yogyakarta. Kemudian 2 tahun berikutnya sudah saatnya harus nanti saya diminta untuk dikukuhkan lagi ya sistem kepemimpinan di MES itu ya hampir sama dengan seperti di KPK, kolektif kolegial. Jadi ya kita saling mengisi, saling kita untuk bisa menjalankan di tengah-tengah kesibukannya masing-masing, karena rata-rata orang yang bukan di MES itu rata-rata ya akademisi yang mereka punya konsentrasi di ekonomi syariah. Kemudian para praktisi perbankan, para praktisi di asuransi, yaitu semuanya adalah kaitannya dengan perekonomian syariah. Memang saya kalau nanti kami kaitkan dengan sedikit yang ada di Kabupaten Sleman, dan kebetulan saya selalu membawa misinya tentang Sleman. Kemarin sore saya diminta membuka acara Munas kami, Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, padahal menyelenggarakan Munas di Jakarta, tepatnya di Badan Diklat Kementerian Sosial, itu berada di Pulau Mantani Kalsel. Saya diminta untuk membuka jam 5, saya upayakan untuk saya bisa datang. Alhamdulillah, karena juga luar biasa semangatnya mahasiswa Muslim, semangatnya mahasiswa yang berkonsentrasi di ekonomi syariah dalam rangka untuk memikirkan bangsa, memikirkan masa depan, ekonomi ke depan, dalam rangka untuk menuju kesejahteraan yang adil dan makmur. Hadirin yang saya cintai dan saya banggakan,
kalau kita bicara kaitannya dengan ekonomi syariah yang ya tentu saja ini adik-adik semuanya tatarannya adalah tataran yang ilmiah, artinya tataran kaitannya ada pemikiran-pemikiran. Kalau saya sekarang ya arahnya sudah karena sudah 50, mulai 50 sudah overstay tahun kalau orang Jawa gitu. Sudah lebih dari 50 tahun kita melihatnya yang ada praktis-praktis saja. Sebetulnya problematika perekonomian kalau kita melihat pertumbuhannya ya kita sudah cukup alhamdulillah. Ketika periode pertama, periodisasi pertama kita berupaya untuk kalau bicara kaitannya dengan lembaga keuangan syariah, kita tidak muluk-muluk. Kita kalau bisa asetnya 5% saja dari perekonomian secara umum nasional. Di akhir tahun 2010 mungkin angka itu belum bisa terlewati. Tapi Yogyakarta, alhamdulillah kita Yogyakarta sudah relatif dan lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Kenapa begitu? Ya saya percaya karena Yogyakarta gudangnya kampus dan banyak kampus-kampus yang mereka berkonsentrasi, mereka punya pemikiran untuk mengembangkan ekonomi syariah. Sehingga ini juga bisa dirasakan itu pengaruhnya juga luar biasa. Di samping juga lembaga keuangan syariah di Yogyakarta sudah cukup bagus. Saya diundang ke sini itu kan pertama saya di Gumul Sidarabi. Gumul Sidarabi itu kan selaku pelaku ekonomi syariah keuangan syariah. Dia direktur utamanya BNT Triharjo. Asli ini adik-adik kami akan menghadapi, oke siap jangan gitu, datang aja nanti lihat di jadwal saya. Nah itu kan ya alhamdulillah. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya BNT Triharjo yang dulu termasuk periode awal-awal berdiri yang dulu dikenal dengan Pinbook itu termasuk yang terbesar di DIY dibandingkan dengan BPR syariah yang tumbuh kira-kira 5-6 tahun yang lalu, mungkin itu satu BNT sama dengan 5 BPRS itu tingkatan kekuatannya, sehingga ya termasuk dan luar biasa. Jadi kalau asetnya BNT sudah dia kira-kira 100 miliar, dia masih tetap konsentrasi di koperasi. Saya kira itu suatu hal yang bagus. Dia tidak terobsesi untuk naikkan ke BPRS. Itu artinya kalau kita memang sudah konsentrasi di BNT, di koperasi, membuat koperasi berdasarkan untuk syariah itu kita temui, walaupun nanti angkanya sampai lumayan tinggi. Kebetulan saya juga menjadi pengawas syariah di BPRS, 2 BPRS saya kebetulan maksimal di 2 BPRS saya kalau di BPR kan begitu, diuji juga di BI itu 2 BPRS yang saya pegang, saya menjadi Dewan Pengawas Syariahnya itu, BPS itu juga kalau saya hitung dengan BNT-nya Bu Musita itu ya masih separuhnya, kira-kira masih separuhnya asetnya. Artinya kan kita tidak apa-apa ketika memang semuanya berjalan, semuanya nanti akan berusaha untuk menekuni di bidangnya masing-masing. Insya Allah nanti akan juga semakin kuat. Dan kembali ketika kita bicara tadi saya sampaikan untuk daerah istimewa Yogyakarta tentang keuangan syariahnya, angka 5% itu kan sudah terlewati dan kita terus kita upayakan untuk di daerah istimewa Yogyakarta nanti tumbuh sektor keuangan syariah yang bisa lebih tinggi. Dan ini nanti ke depan secara nasional juga demikian membutuhkan semacam tenaga-tenaga, membutuhkan karyawan-karyawan mereka yang punya kemampuan di bidang ekonomi syariah. Sekarang sedikit saya sampaikan data. Tadi kan adik-adik kita harus bicara data, sumbernya harus valid. Ini akan saya sampaikan bagaimana untuk Kabupaten Sleman. Sedikit saya sampaikan bahwasanya Sleman itu adalah kalau luas wilayahnya adalah 18% dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira ya 56 sekian ribu hektar luas wilayah Kabupaten Sleman. Saya kalau pas kebetulan ketemu dengan teman-teman yang dari Kalimantan Tengah, dari Sulawesi, itu bisa satu kabupaten kita itu sama dengan satu kecamatan mereka, luas wilayahnya. Tapi kalau bicara jumlah penduduk nanti lain, ini berbanding terbalik. Kita satu kabupaten di Sleman mungkin dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Bangka Belitung, di provinsi di Bangka Belitung, mungkin
penduduknya lebih banyak Kabupaten Sleman dibandingkan satu provinsi, kan begitu. Tapi ya kita dengan sempit, kita diberi tanah yang subur karena ada Merapinya itu, dan gara-gara Merapi meletus sampai begitu dasar, saya diundang sampai ke Meksiko untuk bicara tentang Gunung Merapi. Itu kita bicaranya sederhana, suruh menyampaikan pengalaman bagaimana Bupati Sleman bisa memindahkan pengungsi dalam kurun waktu tidak sampai 6 jam bisa memindahkan lebih dari 200.000 pengungsi. Kita pindahkan ke Stadion Maguwarjo, Stadion Internasional, itu di sana lebih dari 30.000 minum di sana. Ada yang ada di UNJ sini, di UNJ, di gedung-gedungnya Pak Dekan, Pak Rektor ini, ribuan ada di sini, di kampus yang lain. Saya disuruh cerita 15 menit di sana, walaupun kita naik pesawatnya itu lebih dari 27 jam, jalan setengah jam. Karena memang model ilmiah internasional itu yang dikenal dengan COP7 ya. COP7 dari Volcano Center yang ke-7 di Meksiko. Masing-masing pembicara hanya 15 menit. Karena itu dalam waktu 5 hari, ilmu ilmiah dibagi 3 tempat, masing-masing dari jam 9 sampai jam 4 sore, seperempat jam dan seperempat jam lagi, dari situ dialog. Itu saya nyampaikan pengalaman kita memindahkan pengungsi yang sekian ratus ribu, yang di dunia itu paling-paling memindahkan hanya 5.000 orang, kita memindahkan lebih dari 200.000. Dan insya Allah besok 2014 pertemuan COP yang ke-8 itu akan ditempatkan di Kabupaten Sleman, akan didatangi sekitar 1.000 para ahli gunung api seluruh dunia. Bagian dari ya sedikit kita bicara Sleman. Sleman yang luasnya sempit itu dikaruniai dengan gunung yang begitu super aktif, tanahnya subur, sehingga jumlah penduduknya sampai 1.125.369. Ini data tahun 2011. Belum ditambah dengan adik-adik yang bagian dari POSE yang kuliah di UNJ, kuliah di UGM, kuliah di UIN, kuliah di UI, kuliah di UPN, kuliah di yang lain-lain, itu ada di Kabupaten Sleman. Kalau di jumlah itu tidak kurang dari 200.000 mahasiswa tinggal di Kabupaten Sleman. Nah, inilah bagian dari apa yang ada di Kabupaten Sleman. Kemudian kaitannya dengan bagaimana mengelola, kami sudah sedikit akan masuk biar tidak terlalu jauh, adalah tadi disinggung-singgung Pak Dekan, katanya dengan ekonomi kerakyatan, basisnya adalah koperasi, Bapak koperasi kita adalah Bapak Muhata. Itu Kabupaten Sleman setelah kami pegang kami waktu itu menjadi pertama dari Wakil Bupati, sudah saya instruksikan kepada Dinas Perindakop, di situ koperasi itu masuk bidang koperasi, dipimpin oleh seorang eselon 3. Saya sampaikan Dinas Perindakop khususnya bidang koperasi, kalau memberikan pinjaman modal yang lunak, pinjaman modal kepada kelompok-kelompok koperasi harus dibagi dua. Dibagi dua itu bagaimana? Dengan sistemnya dua, dan satu sistem suku bunga, yang satu sistem bagi hasil. Kalau BNT yang ada di Kabupaten Sleman nanti dipinjami oleh Dinas Perindakop menggunakan paradigma suku bunga, otomatis nanti Departemen Syariahnya akan nyemprit. Tidak boleh. Dan BNT itu kalau ada sisa modal kok ditanam, ditempatkan di pihak ketiga di bank umum nasional, itu juga tidak benar. Mereka kalau menyimpan di dana itu disimpan di pihak ketiga adalah disimpan harus di BPR Syariah atau mungkin di dana syariah atau bank umum nasional yang syariah, BNI Syariah, BPD Syariah, BPD Syariah. Ini memang sudah seperti itu, karena kita paradigmanya adalah paradigma bukan suku bunga tapi paradigma apa? Mudharabah, bagi hasil. Kita siapkan skimnya, dan kita siapkan dua macam. Nanti kalau walaupun dulu ketika belum ada BNT,
koperasi pun sudah fatwa para majelis ulama juga mengatakan itu karena itu kembali dikelola dari anggota, kembali ke anggota, umumnya kembali kepada anggota. Tapi begitu muncul BNT akan lebih halal lagi pada itu. Nah, sekarang ketika sudah kami dorong untuk BNT yang ada di Kabupaten Sleman untuk bisa bersinergi dengan pemerintah, kalau kekurangan dana bisa dipinjami dari penguatan modal dari pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga bisa saya sampaikan bahwasanya pertumbuhan dari BNT dari tahun ke tahun itu bisa kita lihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalnya pada tahun 2010, jika saya awali dengan tahun 2009, saya sudah 2009 sudah jadi pelaksana tugas bupati, jadi bupati 60%. Karena pekerjaannya sudah sama dengan bupati, ini gajinya cuma ke bupati ya. Karena bupati kami pasti akan masalah. Kemudian di tahun 2010 itu Kabupaten Sleman dan terdapat koperasi syariah. Kalau kita bicara koperasi syariah adalah BNT, Betul Maut Kamil. Itu sudah ada 49 yang sudah berbadan hukum, 49 BNT. Kemudian tahun 2011, tahun satu berikutnya dari 49 sudah tambah menjadi 52 BNT. Dan pada tahun 2012, itu tahun kemarin Desember, dari tahun sebelumnya 52, sekarang sudah 56 koperasi berbadan hukum syariah. Dan saat ini koperasi BNT sedang saat-saatnya rame-ramenya mengadakan rapat anggota tahunan. Ciri khas dari koperasi yang sehat adalah setiap tahun mereka harus bisa menyelenggarakan rapat anggota tahunan atau RAT. Itu ciri khas dari koperasi yang sehat. Baik itu koperasi konvensional maupun koperasi syariah. Kemudian dari angka ini, walaupun koperasi syariah itu atau BNT itu hanya 9% dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi di Kabupaten Sleman itu BNT-nya ada 56 BNT, tapi jumlah keseluruhannya yang ada di Kabupaten Sleman itu ada 598 koperasi dan BNT. Sehingga dari angka itu berapa persen? Belum ada 10%. Tapi alhamdulillah program nasional dari Direktorat Perbankan Syariah kemarin itu baru di angka 5% untuk asetnya nasional. Kalau kita bicara membandingkan koperasi, kita bandingkan koperasi konvensional dengan koperasi syariah. BPR dibandingkan dengan BPNS, Bank Umum Nasional dibandingkan dengan Bank Syariah, itu kan seperti itu. Jadi kita bandingkan antar sesama koperasi, jumlah koperasi di Kabupaten Sleman 9%, alhamdulillah sudah lewat dari angka 5%. Tapi ini masih harus kita suatu saat idealismenya berapa? Ya idealisnya adalah 50-50 kan begitu. Kita penduduk Indonesia mayoritas Muslim, kesadaran kita beragama semakin tinggi. Nanti insya Allah kapan generasinya adik-adik itu akan bisa dari angka ini akan yang satunya ini pertumbuhannya agak pelan, ini pertumbuhannya akan semakin cepat. Karena kesadaran masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam akan menjadi semakin baik. Tapi yang cukup kita syukuri lagi, dari 9% dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Sleman, asetnya BNT itu sudah pada angka 12%. Jadi ini artinya apa? BNT dibandingkan dengan koperasi-koperasi yang dulu banyak KUB tersebar di mana-mana, sebagian ada bermasalah. BNT itu juga ada 1-2 yang mereka bermasalah karena mereka tidak menjalankan koridor syariahnya kan begitu. Kalau mereka BNT tidak menjalankan koridor syariahnya, nanti mereka akan nambah tembok, nanti mereka juga akan berizin. Biasanya kan gitu. Jadi angka aset BNT yang ada di Kabupaten Sleman adalah mencapai 12% dari koperasi seluruhnya. Nah inilah nanti tantangan ke depan adalah adik-adik dari POSE regional Jogja maupun POSE untuk nasional, bagaimana kita terus mengembangkan perekonomian kita yang ada di Indonesia ini sehingga nanti betul-betul kita bisa lebih baik. Sementara di Eropa, di Inggris, kemudian di Perancis mereka sudah bisa lebih cepat. Di Singapura yang mereka kita minoritas tapi sana juga pelaksanaannya juga berjalan dengan baik. Nah, ini kita insya Allah kita optimis masa depan kita.
Nah, hanya sekarang pertanyaan begini, ekonomi syariah kita itu kan tidak hanya finance, tidak hanya masalah keuangan, kita juga perdagangan, kemudian sirkulasi barang itu kan juga bagaimana kita bisa menguasai produk maupun kita menguasai sirkulasi barang. Sementara teman-teman kita, ini sering kita hanya bicara kaitannya dengan keuangan. Sementara praktek-praktek perdagangan kita selama ini kurang mendapatkan perhatian kita. Padahal di sini kan kalau istilahnya kita meminjam bahasanya teman-teman dari UIN, al-halalul bayyinun wal haramul bayyinun wa bainahuma istabidatan dulu. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Tapi di antara yang halal dan yang haram itu adalah apa? Bagian yang abu-abu, mustabihat. Kalau kita baca itu panjang. Nah, ini bagian dari kalau kita sudah bicara. Saya kebetulan di MES kita sebenarnya punya konsep yang banyak. Kita ingin untuk action di lapangan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, para pelaku bisnis syariah. Tapi kita selama ini memang kekurangan dari teman-teman dari di MES itu sendiri. Sekaligus karena teman-teman di MES semuanya sudah sibuk pada usaha-usahanya masing-masing. Makanya saya begitu diundang positif, saya semangat mendatang. Saya juga kepingin untuk ngajak adik-adik semuanya, mari problematika PR yang ada di Yogyakarta nanti bisa sebagian kita selesaikan secara bersama-sama. Lalu kita sudah bicara kaitannya dengan makanan, kita bicara kaitannya dengan